Waktu itu kita sudah ada klien luar. Pertama Hmm. kita klien luar itu adalah bikin Milton tahun Hmm. 94. Hmm. 95 kemudian 96 kita bikin pensi box. Hmm. Hmm. Klien bikin itu terus berkembang terus setelah 97 ke atas kita udah ada klien luar lagi karena memenuhi kebutuhan Avian tambah berkembang. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari ini saya kedatangan sosok yang pada tahun 1993 membantu. Waktu itu kita sudah ada klien luar. Pertama kita klien luar itu adalah bikin Milton tahun 94. 95 kemudian 96 kita bikin pensi box. Klien bikin itu terus berkembang terus setelah 97 ke atas kita udah ada klien luar lagi karena memenuhi kebutuhan Avian tambah berkembang. Bisa hadir ya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat-sehat ya. Iya, alhamdulillah. Nggak terasa ya, Pak Asung ini sudah gabung di Avian ini 29 tahun ya. Iya, betul. Saat ini sudah berusia 76 ya. Iya, betul. Iya, jadi sobat sukses tepatnya pada tahun 1993 itu di awal tahun ya. Itu saya akan join dengan salah satu perusahaan kaleng yang mana nantinya join dari perusahaan kaleng tersebut akan melayani 50% Avian dan 50% melayani pabrik-pabrik lain gitu ya. Tetapi joint venture itu akhirnya saya membeli sebuah perusahaan kaleng ya. Itu pemiliknya itu Pak Amyau ya. Jadi saya memanggil beliau itu Om ya, Om Amyau. Dia punya pabrik kaleng yang mana untuk keperluan pabrik catnya mereka ya. Nah pada saat saya ngomong-ngomong Om udah jual ke Avian aja, nanti Avian yang bisa supply pabriknya Om selain melayani Avian. Dan akhirnya sama Om Amyau itu ya udah, terus dikasih saya foto-foto satu album, dikasih harga. Dan tanpa melihat pabriknya, saya beli. Ya wis, pokok datanya data di album ini, pabriknya saya beli, tanggal berapa nanti janjian, untuk semuanya dikirim, termasuk karyawan, semuanya akan pindah ke Avian pada saat itu. Ya, nah ternyata joint venture saya yang dengan perusahaan kaleng tadi nggak jadi mereka tidak jadi join, sehingga saya merasa, wah ini nanti pabrik kaleng ini siapa yang nanganin? Saya nggak ada expert mengenai kaleng. Nah, pada saat itu saya iklan satu iklan di Jawa Pos yang besar sekali, satu halaman. Lihat iklan itu. Iya. Nah, pada saat itu Pak Asung, Avian itu disuplai oleh 17 pabrik kaleng. Iya. Nah, 17 pabrik kaleng itu ada yang mengirim barang yang sama, itu ada 3-4 pabrik, itu aja saya sudah pusing. Karena warnanya nggak sama, tebel tipisnya nggak sama, nanti tinggi rendahnya nggak sama. Tutup nggak sama. Tutup juga tebel tipis. Jadi saya mengalami banyak sekali kendala-kendala pada saat itu, sehingga memutuskan untuk membuat kaleng sendiri. Iya. Karena begitu banyaknya masalah. Tapi waktu joint venture itu nggak jadi, saya kelimpungan. Ini kan sudah beli pabrik ini. Pabriknya sudah, mesinnya mau dikirim, tapi saya nggak punya partner untuk mengelola. Akhirnya saya masukkan ke Jawa Pos itu, halaman besar. Nah ternyata pabrik-pabrik kaleng pada saat itu bingung. Ini siapa mau buat pabrik kaleng demikian? Kok cari orangnya banyak sekali? Nah salah satunya suppliernya Avian juga ya. Nah waktu itu Pak Asung kan yang ngelamar kan. Itu yang saya lihat dari begitu banyak lamaran, itu yang paling saya lihat, wah ini Pak Asung ini pengalaman sekali ini. Ini bekerja di Sitar Abadi ya, sebelumnya juga bekerja di perusahaan besar. Jadi akhirnya saya waktu itu telepon ownernya pabrik kaleng tersebut. Saya telepon,
ini kok ada Pak Sungkono Tejo, ini kerja di You ini ngelamar ke saya nih, ini gimana? Nah, saya mendapat jawaban positif. Oh, enggak apa-apa. Kalau You mau rekrut, silakan dah, nggak apa-apa. Saya oke. Nah, akhirnya Pak Asung kan saya panggil kan. Saya panggil, kita ada kesepakatan. Setelah kesepakatan itu selesai, kira-kira sebulan lagi kurang lebih ya. Nggak sampai sebulan, berapa minggu, saya ditelepon lagi sama ownernya. Dia ngomong, wah saya ini ada project. Bisa nggak tuh, Pak Asung tuh jangan You terima. Loh, saya ngomong, Pak, saya sudah permisi kan ya, sudah permisi, orang ini sudah ada kesepakatan. Jadi kalau memang You ada keperluan, ya You bicara sendiri. Jangan ke saya dong. Kalau saya sudah komit, ya. Nah, akhirnya bicara ya sama Pak Asung ya. Dan Pak Asung tetap menolak ya. Tetap menolak. Dan Pak Asung tetap bekerja di Avian ya. Sehingga saya juga menjelasin kalau Pak Asungnya menolak ya tetap dong Pak Asung kerja di saya. Kan kita memang sudah sebelumnya sudah permisi dulu dan sudah diperbolehkan. Akhirnya saya rekrut, ya tetap kita komit. Akhirnya Pak Asung masuk di Avian dan membenahi seluruh pabrik. Terus kita ekspansi tiada henti ya Pak Asung ya. Ekspansi terus. Pertamanya kita beli mesin printing ya, karena 93. Untuk melengkapi pabrik kaleng ternyata kalau nggak punya printing sendiri nggak bisa buat punya mesin printing dari Jerman ya. Terus habis itu membuat studio untuk membuat film ya, film desain, semua outlet kita buat sendiri semua. Nah, setelah itu di mesin-mesin kalengnya juga di sebagian bikin modernisasi sendiri. Kita juga beli dari Taiwan ya. Kan mesinnya kita otomatisasi semua kan Pak Asung. Pertama awalnya kita masih bikin sendiri, gabung campur. Kemudian berkembang terus, kita ganti ekspansi beli mesin Taiwan. Mulanya itu. Setelah ada printing tahun 93 itu kita tidak usah printing di luar lagi. Kemudian pada tahun 2004 kita tambah lagi mesin baru yang 2 warna, mesin printing. Mesin printing ya? Iya, 2 warna. Tapi pada tahun 94-95 keperluan dari kaleng-kaleng Avian sudah bisa dipenuhin semua ya? Ya, itu 94 itu 95 itu kita masih melayankan luar. Masih campur ya, masih mix ya? Masih mix, masih melayankan kaleng tinta. Kemudian saya punya ide itu, kita kan sebagian tidak lengkap waktu beli dari Atlantik. Kita kita bangun sendiri. Berapa tahun kemudian, tahun 2004 setelah ada printing kedua, kita tambah berkembang setiap tahun, terus kita ke Taiwan itu. Awalnya ke Taiwan itu kita beli mesin press itu tahun 1999. Jadi pressnya pun juga otomatis ya? Otomatis. Kita pertama beli strip feed. Itu tahun 1999. Habis itu pada tahun 2002 kita tambah lagi line, automatic line. Kita berkembang terus sampai pada tahun 2004 tambah lagi 3 line 3, line 4, line 5, 6 tambah terus berkembang dan terus. Fokus melayani Avian saja. Jadi waktu itu kita sudah ada klien luar. Pertama kita klien luar itu adalah bikin Milton tahun 94. 95 kemudian 96 kita bikin pencil box. Klien bikin itu terus berkembang terus. Setelah 97 ke atas, kita udah ada klien luar lagi, kita memenuhi kebutuhan Avian tambah berkembang. Kebutuhannya kan tambah banyak. Terus berkembang terus, sehingga sistem otomatis semua kita tambah kasih conveyor. Pada tahun 2011 itu kita beli seat press yang zigzag. Tahun 2011 beli mesin pound press semua 3 line full automatic, scroll, bahan scroll. Kemudian
unit keduanya 3 line juga beli itu terakhir tahun 1996. Jadi ingat ya, tahun-tahunnya ingat semua ya. 2016 bukan 96. Iya, iya. 2016. Ya, karena harus mengikuti pertumbuhan dari Iya, Avian ya. Kalau Aviannya bertumbuh ya, Avian. kalengnya kan mensupport 100% kebutuhannya Avian, sehingga juga harus ekspansi kan ya. Iya, ekspansi. Dan lagi satu ukuran itu kadang itu komponen itu 3-4 set. Yes. Bagaimana itu harus seragam. Kalau tidak seragam kan kacau semua. Iya, iya. Kacau tutupnya. Kalau tidak seragam harus seragam. Okay. Jadi tutup ini pasang situ juga harus masuk, harus sama. Ketinggiannya kita simmernya sudah full automatic, ketinggiannya sudah pasti. Saya masih ingat pada awal saya masuk itu Avian membeli kalengannya itu dari kaleng apa? Ternyata kalengnya dia kasih low coating, low coatingnya gampang karatan, gampang tembus. Yes. Yeah. Kemudian waktu itu juga beli di kaleng 5 kilo Belmas, beli dia kasihkan tipis. Tipis dia kasihkan bidding sama dia. Tapi saya tahu itu bahan low coating. Tipis tapi dikasih yang high temper ya. Iya, high temper, coating rendah. Ya, itu lebih murah kan beli. Ya, waktu disuplai dengan banyak pabrik kaleng itu makanya standarnya nggak bisa bagus ya. Nggak bisa standar. Dan pada tahun 95 kita juga masuk ke kontainer plastik. Iya. Ya. Ya, mesin. Saya beli 3 mesin, dari Jepang, dari Korea, Sumitomo kan waktu itu. Moldnya semua dari Korea. Itu kan dibuat juga di satu lokasi ya pada saat itu ya. Dan itu terus juga bertumbuh pesat kan. Jadi tempatnya kita kan kecil sehingga dipindahkan ke mitra. Iya, tapi itu setelah beberapa tahun ya. Iya. Tapi di awal-awal itu kan Pak Asung yang ikut memanage juga ya. Iya, sampai 3 tahun itu. Waktu itu saya manage itu sama Pak Eko. Iya. Pak Eko Plastik itu. Iya. Saya kan masih ada itu di pabrik plastiknya masih Pak. Dia yang pengalaman di plastik. Saya yang menerima dia pertama yang interview. Dia kan dari pabrik plastik lain masuk. Pak Eko itu. Iya. Jadi selama 3 tahun itu mesinnya juga bertambah terus ya Pak Asung ya? Berkembang terus. Berkembang terus sampai akhirnya dipindah ke pabrik baru, ke lokasi baru ya? Lokasi itu kita mau menempatkan mesin potong yang otomatis. Waktu itu kan beli. Oh ya. Jadi nggak cukup juga. Nggak cukup. Jadi di pabrik kalengnya berkembang sehingga yang kontainer plastik pindah ke area yang lain, lokasi lain. Ya, jadi lokasinya bekas plastik tadi kita kasihkan mesin potong seliter. Ya. Beli seliter dari Sini itu. Oke. Dari sisi printingnya banyak kendala-kendala apa kalau di printing? Kalau di printing awal-awal itu ya kendalanya sebetulnya tidak banyak karena mesin masih baru. Tidak banyak kendala. Oke. Cuma kendalanya dari komplain orang, dilempar orang itu atapnya itu. Waktu sebelum insenerator. Loh Pak Asung, kalau yang di bengkel-bengkel mold kan Pak Asung buat sendiri semua kan moldnya? Banyak buat sendiri, terkecuali yang ada pilar. Semua itu tidak bisa kita bikin di sini. Tidak bisa presisi. Terpaksa beli sama Taiwan. Karena pakai sudah lama, dia sudah aus, sudah kocak semua. Iya. Kalau yang tanpa pilar, kita bisa bikin sendiri. Baik. Sekarang yang seat press punya yang tanpa pilar, kalau ada kerusakannya kebanyak seperempat matres dalam satu matres itu kita bikin sendiri semua, sehingga nyepo sendiri segala. Dan sekarang semua kebutuhannya Avian sudah bisa terpenuhi ya? Terpenuhi. Ya. Bisa malah. Tingkat kebocorannya gimana Pak Asung? Tingkat kebocoran itu sebetulnya sudah berkurang. Karena ada satu sisi ya aku bilang tadi dari mesin yang lama-lama itu kadang kurang stabil. Nah, itu bisa ada yang rembes. Mesin laser juga
Tapi kan kontrolnya untuk ya, kebocoran itu kan sangat ketat toh Pak Asung. Dan lagi kaleng itu kan langsung dipakai oleh Avian ya. Jadi kalau bocor kan langsung bisa ditanganin dengan segera. Iya, tangan segera. Jadi nggak perlu stok terlalu banyak kaleng kan. Nggak perlu. Ya. Terus apa namanya lagi? Stoknya pakai plate ya, ditumpuk di plate-nya aja. Pakai palet semua. Oh, stok printing set. Ya. Dan kalengnya dari pabrik kaleng itu untuk ke pabrik cat itu juga pakai conveyor itu panjangnya berapa kilo itu ya Pak Asung ya? Yang langsung diisi itu melewat conveyor. Nah ya itu berapa kilo loh itu sampai ke pabrik belakang itu? Ya mungkin ada setengah kilo lebih itu. 1 kiloan itu Pak Asung? Iya dari itu ke BME itu 1 kilo ada. Jadi lebih enak ya kalau hujan, kalau itu ada talangnya semua. Iya, kalau hujan pun nggak ada masalah, tetap deliverynya kan bisa pakai conveyor. Conveyor itu bisa bercabang 2. Iya. Ya, bisa ke depan, bisa ke belakang. Ya. Ya, jadi sobat sukses itu tadi kalau karena Avian itu bermasalah dengan supplier yang begitu banyak ya, mengenai supplyability, mengenai kualitas, sehingga kami punya solusi dengan membuat sendiri itu kita solve the problem ya, karena semua kebutuhan bisa dipenuhi, kualitas bisa dijaga, warna-warna kaleng, printingnya juga dijaga semua, dan Avian membuat sendiri itu coating untuk printingnya ya, sehingga Avian ini memang salah satu perusahaan cat yang terintegrasi di dunia. Jadi mulai dari bahan baku aditif, coloran, resin, terus kemasan, terus merambah juga kita mendistribusikan cat ke seluruh wilayah di Indonesia ya. Sekarang sudah ada 105 cabang dan ada 30 lebih independen distributor yang melayani kurang lebih ada 55.000 toko bahan bangunan dan terus masih bertambah ya. Jadi memang Pak Asung ini dengan bergabung di Avian itu bisa solve masalah-masalah yang ada di Avian. Jadi ini terima kasih sekali nih Pak Asung. Ya, sama-sama. Jadi Pak Asung sendiri kalau flashback ke belakang ya, itu keputusan untuk pindah ke Avian pada tahun 93 itu benar atau salah itu? Itu asal mula begini, dari bos itu yang ngasih saya iklan. Coba you lamar ini di mana. Oh itu siapa gitu? Iya itu siapa. Saya pikir ya udah saya mundurkan diri, saya minta waktu. Saya mau pulang istirahat dulu ke Bangka dulu. Orang tua saya ulang tahun pada waktu itu. Ya. Setelah saya pulang 2 minggu atau 3 minggu saya kembali lagi. Saya mundurkan diri, serah terima dengan baik semua barang yang saya pegang. Terus saya masuk ke Avian pada bulan Juni itu. Ya. Nah, masuk ke Avian putusan yang bagus, yang benar atau tidak nih, Pak Asung? Benar, paling pas dengan saya kerja makanya sehingga sampai sekarang. Iya. Jadi Pak Asung happy ya di Avian. Saya sangat semangat, biarpun sudah tua masih semangat. Masih semangat ya. Iya. Karena Pak Asung bisa memberi inspirasi ke banyak orang ya. Hingga sekarang kita semuanya ngerubah otomatis sehingga bikin robot pun bisa. Sudah bikin robot? Robot untuk conveyor. Lah ya sudah buat robot sendiri sudah. 2 tahun yang lalu itu. Waduh, ini bangga ini ya orang Indonesia. Orang listrik kita ada orang listriknya sendiri. Oke. Jadi yang untuk robotik sistem itu sudah bisa dibuat jalan sendiri. Iya. Jadi assembling line-nya kita modif, diseragamkan semua ukuran. Asalnya kan ukuran besar kecil. Nah, jadi sedikit-sedikit order yang manual kita seragamkan, dimasukkan satu line otomatis semua. Ya. Nah itu sobat sukses, ini putra bangsa Indonesia juga bisa ya membuat robot ya, sehingga pabrik kemasan di Avian ini juga terus bisa berkembang dan menuju ke otomatisasi ya semuanya ya. Jadi Pak Asung mau bekerjanya itu sampai kapan? Ya saya rasa ya sakuatnya. Selamanya Pak Hermanto masih pakai saya. Oh ya. Nggak, dari Ko Asung sendiri kan dari saya sendiri ya kepingin sampai sakuat saya kerja. Oh iya.
Kok Asung saat ini apa masih ada tanggungan? Ya justru saya masih banyak tanggungan keluarga. Sampai anak cucu, istri apa semua lagi. Nah, sama cucu-cucu kuliah apa, adiknya SMP, SMA apa semua saya nanggung.